Nah guys, cair lagi nih senilai 3 juta rupiah walaupun saya baru bikin akun. Nah teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan pinjaman online dan bisa mendapatkan senilai 3 juta rupiah. Penasaran aplikasinya apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah guys, welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menunggu informasi dari Gudang Pinjol. Seperti biasa ya, saya hari ini akan mau merekomendasikan salah satu pinjaman online tentunya yang cepat cair dan mudah untuk di ACC. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk kebutuhan mendadak ataupun untuk keuangan lainnya. Nah sebelumnya yang harus teman-teman persiapkan pastinya adalah eKTP, kemudian nomor ponsel yang aktif dan juga nomor rekening atas nama sendiri. Seperti teman-teman ketahui ya, untuk pinjaman online ini banyak banget kita temui di Play Store. Ada pinjaman legal dan pinjaman online ilegal. Bedanya adalah kalau pinjaman online legal dia terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Namun jika pinjaman online ilegal mereka tidak terdaftar dan juga tidak diawasi oleh OJK. Oleh sebab itulah, jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman online, sebaiknya teman-teman pilih terlebih dahulu pinjaman online yang resmi atau tidak. Jika teman-teman menemukan salah satu aplikasi yang ingin teman-teman tujukan, teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu apakah pinjaman yang akan teman-teman ajukan ini sudah terdaftar atau tidak di OJK. Itu sangat penting banget ya, karena perbedaannya juga sangat signifikan dari tenornya, dari limit pinjamannya, dan juga dari bunga pinjaman yang diberikan oleh pihak pinjaman online. Sekarang saya akan merekomendasikan salah satu pinjaman online ilegal, kemudian bagaimana cara pengajuannya sampai saya bisa mendapatkan pencairan sampai 3.500.000 rupiah langsung masuk ke rekening saya. Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham dan mengerti bagaimana cara dan proses pengajuannya. Oke, kita langsung aja ya, check it out. Oke, pinjaman yang saya maksud adalah Pundi Aman. Nah, Pundi Aman ini merupakan salah satu pinjaman online yang ilegal, yang pastinya tidak terdaftar dan juga tidak diawasi oleh OJK. Jika teman-teman ingin mengecek langsung apakah Pundi Aman ini sudah terdaftar OJK atau belum, silakan teman-teman langsung aja cek di Instagramnya OJK Centang Biru. Di sana ada beberapa daftar pinjaman online resmi. Jika nama Pundi Aman tidak ada, artinya Pundi Aman memang tidak terdaftar dan juga tidak diawasi oleh OJK. Seperti himbauan dari Kominfo bahwa untuk pinjaman online ilegal ini kita dianjurkan pinjamlah sebanyak-banyaknya pinjaman online di ilegal dan tidak usah membayar. Tapi itu tergantung dari teman-teman ya, yang namanya ilegal, yang namanya hutang, tapi tetap harus kita membayarnya walaupun kita membayar hanya pokoknya saja. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana cara pengajuan di Pundi Aman ini ya. Oke, kita perhatikan dulu ya teman-teman, jangan di skip video saya biar teman-teman tidak gagal paham dan gampang untuk pengajuannya. Oke, yang pertama kali teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Pundi Aman ini di Play Store. Kemudian nanti silahkan diinstal di handphone teman-teman. Silahkan ditunggu sampai proses installnya selesai, baru teman-teman bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian setelah proses installnya selesai, nanti di beranda awal teman-teman akan dilihatkan limit hingga 6 juta rupiah. Teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman hingga 6 juta rupiah di Pundi Aman ini. Jadi jika teman-teman ingin mengambilnya, silakan aja langsung klik ajukan pinjaman ya. Jadi sebelum mengajukan pinjaman, siapkan terlebih dahulu eKTP, nomor ponsel yang aktif, kemudian nomor rekening atas nama kita sendiri. Nah, kemudian nanti kita akan meregistrasikan nomor ponsel kita atau memverifikasi nomor ponsel kita untuk kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi isikan nomor ponsel yang aktif agar nanti kode OTP-nya bisa langsung dikirim
ke ponsel teman-teman untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Karena jika kita tidak menggunakan nomor ponsel yang aktif, maka kita tidak bisa melanjut ke tahap berikutnya karena kode OTP-nya tidak bisa terkirim ke nomor ponsel teman-teman. Kemudian setelah kita bisa login menggunakan nomor ponsel, maka kita akan diminta untuk mengisi data pribadi ya. Ada beberapa form yang harus kita isi. Di sini kita harus mengisi data pribadi, yaitu meliputi adalah status perkawinan, kemudian alamat tempat tinggal, kemudian di sini juga banyak lagi yang harus kita isi. Silakan isi beberapa semua kolom yang diperlukan agar kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika sudah selesai, teman-teman cek kembali apakah form yang teman-teman isi ini sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, silakan klik lanjutkan. Nah, kemudian di tahap berikutnya kita akan diminta untuk mengisi nomor kontak darurat ya, agar untuk lebih meyakinkan si perusahaan agar mau memberikan pinjaman kepada kita, maka isilah nomor kontak daruratnya yang aktif dan yang benar. Jangan isi asal-asalan karena ini bisa mempengaruhi terhadap tingkat persentase setuju atau tidaknya pinjaman kita ini. Jadi isilah nomor kontak daruratnya dengan aktif, kemudian isilah namanya dan juga hubungannya dengan teman-teman sebagai pengajuan ya. Jadi sini mereka cuma mengecek saja apakah nomor ponsel ini aktif atau tidak untuk lebih meyakinkan si perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan diminta untuk memverifikasi wajah kita. Jadi silakan teman-teman mengarahkan kamera ke bagian wajah kita. Jadi ditunggu instruksi dari aplikasinya bagaimana proses verifikasi wajah ini. Kemudian jika selesai, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, tahap berikutnya kita akan diminta untuk memfotokan dokumen yang diminta ya, seperti eKTP ya di sini. Jadi silakan teman-teman memfotokan eKTP teman-teman dari ponsel HP teman-teman yang sudah diarahkan oleh aplikasi. Pastikan ketika mengambil gambar eKTP kita, pastikan pencahayaannya cukup, tidak buram dan bisa terbaca oleh aplikasi karena nanti akan tersistem otomatis, maka akan keluar beberapa data kita dari eKTP langsung ke aplikasi. Jadi pastikan fotonya terang dan tidak buram dan tidak kabur. Nah, tahap selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi nomor rekening atas nama kita sendiri, karena nanti di bagian nama secara otomatis sudah tersistem karena kita sudah mendaftar sesuai dengan eKTP tadi. Jadi ketika nama rekening muncul, maka nama yang muncul adalah nama sesuai di eKTP. Kita tinggal mengisi nama bank, kemudian nomor rekening. Pastikan nomor rekening kita benar agar nanti ketika pengajuan kita di ACC, dana bisa langsung masuk ke rekening kita. Namun jika nomor rekeningnya salah, maka pengajuan kita diterima pun maka uang tidak akan masuk ke rekening dan status pengajuan kita menjadi ditolak atau tidak di ACC. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi beberapa form yang diminta dari data diri, kemudian nomor kontak darurat, verifikasi wajah, dan juga nomor rekening, maka kita menunggu proses verifikasi dari perusahaan ya untuk data-data kita. Apakah kita layak untuk diberi pinjaman atau tidak? Silakan menunggu di sini kurang lebih 30 menit, maka nanti akan keluar informasinya melalui SMS ataupun melalui aplikasi bahwa pinjaman kita di ACC atau ditolak. Jadi pastikan aplikasinya selalu aktif sebelum informasi dari pinjaman kita keluar ya. Oke. Nah, itulah informasi dari saya tentang pinjaman online ilegal yang bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan teman-teman. Seperti biasa, pesan dari saya ya, gunakanlah pinjaman online ini sebijak mungkin. Jangan lupa dibayar tepat waktu agar teman-teman bisa mendapatkan limit yang lebih besar lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.